Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iqbal, SD MPWK, dosen tetap pada program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sorong. Video ini merupakan bagian dari penyataan diri dalam penilaian deskripsi diri, unsur kinerja, Pederma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah permukiman yang saya ampuh. Mata kuliah ini memiliki kode 22 WP 55405 dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 4. Mata kuliah ini dirancang berbasis OBE yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan. Dalam konteks ini, mata kuliah permukiman berkontribusi terhadap capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi khususnya kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam mengkaji permasalahan wilayah dan kota, kemampuan mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi permukiman, serta kemampuan merumuskan solusi perencanaan permukiman yang berkelanjutan dan kontekstual. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi 1. Mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar perumahan dan permukiman. 2. Mahasiswa mampu mengevaluasi isu-isu terkait permukiman. 3. Mahasiswa mampu menganalisis strategi pengelolaan lingkungan permukiman. CPMK ini kemudian dijabarkan dalam kemampuan memahami konsep, mengidentifikasi permasalahan, hingga menyusun solusi perencanaan permukiman secara aplikatif. Mata kuliah ini juga selaras dengan penelitian saya terkait analisis keseluruhan permukiman tahun 2024, sehingga materi yang disampaikan bersifat kontekstual dan berbasis penelitian. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan project based learning yang mendekatkan pembelajaran berbasis studi kasus dan kondisi nyata di lapangan. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori permukiman, tetapi juga diajak untuk menganalisis langsung kawasan permukiman yang ada di lingkungan sekitar mereka. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik utama, diantaranya pengantar permukiman 1 kali pertemuan sebagai dasar konsep, tipologi dan klasifikasi permukiman 2 kali pertemuan, permukiman kumuh dan regulasinya 2 kali pertemuan, identifikasi dan penilaian permukiman kumuh 2 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester berbasis proyek berupa pemetaan kawasan permukiman kumuh. Pendekatan dan strategi penanganan permukiman 2 kali pertemuan, perencanaan kawasan permukiman berkelanjutan 2 kali pertemuan, integrasi ruang terbuka hijau dalam permukiman 1 kali pertemuan, presentasi dan review proyek lapangan 2 kali pertemuan, dan diakhiri dengan ujian akhir semester berbasis proyek pada pertemuan ke-16. Struktur ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga melakukan analisis dan perencanaan secara nyata. Adapun bobot penilaian mata kuliah ini adalah 40% ujian akhir semester, 20% ujian tengah semester, 30% tugas dan proyek, dan 10% kuis dan partisipasi aktif termasuk kehadiran. Metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi pertemuan tatap muka di ruang kelas dan studio, serta diskusi daring melalui WhatsApp group. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa tetap terhubung secara aktif dalam proses pembelajaran meskipun berada di luar lingkungan kampus. Selanjutnya dapat disaksikan cuplikan pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas. Pada sesi yang membahas topik identifikasi permukiman kumuh berdasarkan 7 indikator kumuh ditambah ruang terbuka hijau atau biasa disebut dengan 7+1. Dalam sesi ini, mahasiswa belajar mengenali kondisi fisik kawasan permukiman secara sistematis, menggunakan instrumen penilaian berbasis indikator yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi teman-teman. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini pada mata kuliah permukiman. Namun sebelum kita mulai pada mata kuliah hari ini, saya tanyakan kabar dulu kepada teman-teman. Apakah kabarnya pada hari ini baik? Baik. Oke. Untuk sebelumnya mungkin saya absen dulu seperti biasanya, yaitu absen dulu kehadiran dari teman-teman. Ya, mungkin saya absen dulu. Yang pertama Yolanda. Hadir, Pak. Selin. Hadir, Pak. Arum. Hadir. Galit. Ronald.
Email. Hadir Pak. Bupati. Hadir Pak. Iin. Hadir Pak. Salmianti. Hadir Bapak. Dava. Hadir. Malabili. Hadir. Hendrik. Hadir Pak. Oke. Sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mungkin ketua kelas bisa mimpinya pada Galip untuk kakak Galip untuk memimpin doa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu agama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya, terima kasih Kak Galip untuk doanya. Pada materi pada hari ini yaitu sebenarnya adalah identifikasi dan penilaian permukiman kumuh, yang dimana sebenarnya permukiman kumuh kita sudah bahas sebelumnya, yaitu permukiman kumuh dan regulasinya pada pertemuan sebelumnya. Untuk merefresh pertemuan sebelumnya itu ada beberapa pertanyaan sebenarnya untuk kemudian teman-teman itu tetap mengingat pada bahwa pertemuan sebelumnya itu ada pembahasan terkait permukiman kumuh. Mungkin 1 pertanyaan atau 2 sampai 3 pertanyaan. Yang pertama itu sebenarnya apa sih perbedaan antara rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh itu sendiri? Ya, pada saat ini mungkin bisa menjawab. Apa perbedaan antara rumah kumuh dan layak huni? Ya. Yang pertama itu rumah tidak layak huni adalah kondisi pada skala huni bangunan, misalnya konstruksi tidak memenuhi syarat, luas kamar, luas lantai tidak mencukupi, atau bahan bangunan tidak permanen. Kemudian permukiman kumuh adalah kondisi pada skala kawasan, yaitu sekitar sekumpulan rumah dan lingkungan sekitar secara bersama mengalami penurunan kualitas fungsi lingkungannya, termasuk buruknya jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran. Jadi, rumah tidak layak huni bisa ada di dalam maupun di luar kawasan yang berstatus kumuh. Ya, tepuk tangan untuk Selin. Jawabannya sangat menarik sekali terkait apa sih perbedaan rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh itu. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwasanya rumah tidak layak huni itu ada dalam kawasan status kumuh. Jadi kalau kita bicara kekumuhan itu mungkin secara kasat mata kita melihat, oh bangunan ini kumuh, apalagi nama tidak teratur dan lain-lain, gitu. Secara kasat mata ya, tapi seorang PWK tidak harus menilai itu. Nanti sebentar kita bahas terkait yang itu. Apa sih sebenarnya kenapa orang PWK itu tidak hanya sekedar menilai saja begitu, sekedar melihat secara persepsi kasat mata saja, tapi memang anak PWK tidak bisa melihat secara penilaian menurut kacamata biasa saja toh, tapi harus kita ada namanya identifikasi dan penilaiannya. Nah, sebentar kita bahas. Ya, mungkin yang kedua ada karena sebelumnya kita telah membahas terkait regulasinya. Kenapa kemudian regulasi itu sangat penting untuk dalam permukiman kumuh? Karena dasarnya itu. Jadi tidak bisa kemudian kita melaksanakan atau peremajaan atau penanganan kumuh itu kalau tidak ada regulasinya. Itu pentingnya dalam mata kuliah permukiman kumuh begitu. Jadi harus ada kemudian yang kita tahu regulasinya. Karena seorang PWK itu tentu regulasi itu menjadi penting untuk kemudian kita tahu begitu. Ada 1 pertanyaan lagi, yaitu mungkin cukup disebutkan saja dan tentang apa? Sebutkan regulasi utama yang menangani atau mengatur perumahan dan permukiman kumuh yang ada di Indonesia. Ya, silakan Yolanda. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur pembagian kewenangan pusat provinsi. Yang keempat itu ada Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh. Yang terakhir itu Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Yolanda. Ya, terkait regulasi memang sudah yang dijawab oleh Yolanda itu sangat bagus, sudah betul sekali. Terkait regulasi utama memang seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu bahwa
yang apalagi namanya yang tingkatan pertamanya itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jadi untuk menentukan kawasan permukiman itu harus kita mengacu pada undang-undang yang tadi. Selain dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ya, tapi patokan utamanya itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tadi. Selain kalau kita turun sampai ke kumunya itu di Permen PUPR itu nomor 2 tahun 2016. Ya, ini untuk merefresh pertemuan dari sebelumnya. Untuk kalau kita untuk penilaian itu masuk di Permen PUPR nomor 14 tahun 2018. Jadi semua indikator kumu itu ada di situ. Gitu. Oke, mungkin 2 kali pertanyaan lagi supaya kita tetap mengingat pada pertemuan yang lalu. Yang pertanyaan ketiga itu bagaimana pembagian kewenangan penanganan penanggulangan kumuh antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Saya Pak. Iya, silakan Kakak Dafa. Baik Pak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan dibagi menurut luas kawasan kumuh. Yang pertama, pemerintah kabupaten atau kota menangani kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 hektar. Yang kedua, pemerintah provinsi menangani kawasan kumuh dengan luas 10 sampai dengan 15 hektar. Kemudian yang terakhir ada pemerintah pusat menangani kawasan kumuh dengan luas di atas 15 hektar. Jadi pembagian ini menjadi dasar penentu dengan siapa yang bertanggung jawab atas pendanaan dan pelaksanaan program penataan di suatu wilayah. Oke, terima kasih Kakak Dafa atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Kakak Dafa. Memang kalau kita bicara tentang kewenangan itu menjadi patokan penting dalam penanganan kawasan kumuh. Misalnya kemarin kami sudah komunikasi dengan balai perumahan itu bahwasanya mereka hanya menangani di atas 15 hektar. Dan itu kemudian sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Sorong misalnya untuk penanganan kalau saya tidak salah di bagian ini Jempur. Salah satu menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk penanganan kumuh sendiri. Sedangkan untuk provinsi itu 10 sampai 15 hektar untuk kewenangan provinsi adanya di Dinas PUPR untuk perumahan dan juga 10 hektar juga ada di Dinas PUPR untuk kabupaten kota begitu. Ya, satu kali lagi mungkin supaya kita semakin ingat pada pertemuan yang lalu yaitu satu pertanyaan apa sebenarnya kedudukan SK? Kalau kita berbicara tentang permukiman kumuh itu kan harus ada penetapannya dulu. Ada namanya SK. SK kumuh namanya. Jadi yang ditetapkan kabupaten kota yang kemudian bisa ditangani oleh pemerintah pusat maupun provinsi maupun kabupaten kota sendiri. Tapi harus ada SK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota misalnya atau kabupaten. Pertanyaannya itu apa fungsi dan kedudukan surat keputusan atau SK kumuh itu yang diterbitkan oleh kepala daerah? Ada yang bisa jawab? Oke, ya Hendrik. Semua dokumen legal yang diterbitkan oleh Bupati atau Wali Kota atau Gubernur untuk pemerintah provinsi yang menetapkan lokasi luas dan tingkat kekumuhan suatu kawasan berdasarkan hasil penilaian 7 indikator. Jika ini menjadi dasar hukum mengalokasikan anggaran penanganan, menyusun prioritas program serta menjadi acuan bagi lembaga honor atau kementerian dalam menetapkan lokasi intervensi, misalnya program Petaku atau BSPS. Ya, tepuk tangan untuk Hendrik. Memang pada dasarnya SK kumuh itu seperti yang kita bahas sebelumnya itu adalah mungkin kalau di pemerintah pusat itu dulu pada zaman dulu itu ada namanya kotaku, kota tanpa kumuh. Sekarang ini lagi tren itu namanya BSPS, swadaya untuk pembangunan perumahan begitu. Jadi ada beberapa ada di kota, ada di kabupaten juga itu. Sekarang sebenarnya lagi berjalan juga terkait yang itu. Oke, mungkin kita lanjut saja pada materi pada hari ini yaitu identifikasi dan penilaian kawasan kumuh. Gitu. Kenapa kemudian kita harus melakukan itu? Sebagai seorang PWK, kalau kalian jadi PNS, kalau kalian menjadi konsultan itu tidak serta-merta untuk kemudian mengatakan bahwa ini kumuh, begitu. Kan kalau misalnya dalam bayangan kita itu bahwa kumuh itu, dalam kumuh itu kalau sudah sempit-sempit atau tidak sudah rapat-rapat sekali pemukimannya, itu mungkin dalam bayangan kita, dalam persepsi kita begitu. Tapi tidak kalau sebagai orang PWK itu tidak bisa menilai begitu. Karena belum tentu gitu. Ada beberapa permukiman di Jakarta itu padat tapi selokannya bagus, pembuangan sampahnya ada,
apalagi namanya, drainasenya juga bagus, jalannya juga bagus. Jadi tidak semua yang padat-padat itu adalah dikatakan sebagai kumuh. Begitupun juga tidak semua yang kemudian jarang-jarang itu atau tidak padat itu permukimannya dikatakan tidak kumuh juga. Jadi sebagai anak PWK kita itu tidak harus menilai berdasarkan presisi atau secara kasat mata, tapi memang kemudian kita harus menilai itu dan namanya identifikasi penilaian kawasan kumuh itu sendiri. Jadi harus kita nilai berdasarkan 7 indikator. Kalau di konsultan atau maupun di balai-balai cipta karya itu namanya biasa disebut namanya 7+1 gitu. 7 indikator dari penerimaan kumuh menurut permen di undang-undang tadi yang nomor 14 tahun 2018 itu tentang juknis yang itu penerimaan kumuh. Ada satu yang perlu kalian teman-teman ketahui, ada namanya ruang terbuka hijau. Kenapa ruang terbuka hijau penting dalam satu permukiman? Karena dalam satu kawasan itu diamanahkan untuk 30% ruang terbuka hijau. Itu pentingnya dalam dimasukkannya untuk ruang terbuka hijau. Baik, kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu permukiman kumuh. Identifikasi dan penilaian permukiman kumuh menurut pedoman Permen PU nomor 14 tahun 2018. Namun sebelum kita mulai mungkin sedikit di sini saya highlight adalah permukiman kumuh, begitu. Ada mungkin pertanyaan saya terkait kita refresh sedikit apa sih sebenarnya permukiman kumuh itu? Mungkin ada yang bisa menjawab apa sih sebenarnya permukiman kumuh itu? Iya, silakan, Arum. Jadi permukiman kumuh adalah permukiman yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat tinggal akibat ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, serta kualitas prasarana dan sarana dasar yang tidak memenuhi syarat teknis. Iya, tepuk tangan untuk Arum. Ya, jadi permukiman kumuh itu secara singkatnya itu permukiman yang kemudian tidak teratur gitu. Yang drainasenya tidak bagus, yang mungkin yang pernah tinggal di Maya. Kalau di Kanal Victoria mungkin Galip sudah pernah lihat, mungkin ada permukimannya orang kokoda ya. Ada kokoda itu dia mungkin di atas laut. Ada juga mungkin yang tinggal di Jalan Sigeri itu kan ada juga toh. Ya mungkin yang di Gremu dan beberapa yang sudah ada di Kota Sorong. Tapi secara kasat mata sebenarnya kalau kita katakan itu adalah kumuh. Toh? Secara kasat mata. Toh kalau orang awam bilang itu kumuh. Tapi kan kalau orang PWK tidak bisa mengatakan itu bahwa itu kumuh. Toh? Harus kita ada identifikasi dan penilaian permukiman kumuh itu sendiri. Tidak ini kumuh tidak. Harus kita nilai. Ada namanya 4 indikator mengatakan bahwa itu kumuh dan kumuh ada 4 indikator itu kita katakan bahwa ada kumuh, tidak kumuh, ada nilainya, ada nilai tersendiri terkait itu. Ada tidak kumuh, ada kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Jadi di antara 4 itu ada penanganan yang berbeda begitu. Kumuh berat kan harus kemudian peremajaan yang besar-besaran gitu. Beda dengan kalau kumuh ringan itu ya pemeliharaan saja, ya gitu. Oke, di sini ada satu pernyataan bahwa berdasarkan 7 indikator kekumuhan dan 1 indikator ruang terbuka hijau begitu. Jadi ada 7 indikator kekumuhan yang berdasarkan Permen nomor 14 tahun 2018 ini. Ada 7 indikator yang kita katakan bahwa suatu permukiman itu adalah kumuh. Oke, kita lanjut. Di sini konteks permukiman kumuh yang ada di Kota Sorong. Sebenarnya ini adalah gambaran umum saja yang mengatakan bahwa ada beberapa kekumuhan yang ada di Kota Sorong itu berdasarkan luas SK kumuh yang ditetapkan oleh wali kota itu ada 234 hektar. 4 hektar dan kawasan sasarannya itu 22,9 hektar dan kawasan untuk di bagian Remu Utara itu ada 15,4 hektar. Ada beberapa sebenarnya contohnya di sini ada lokasi utama kumuh itu ada kampung di bagian Sawagumo, kampung Remu Utara dan pantaran sungai yang ada di berdasarkan kotaku. Jadi sebenarnya Kota Sorong ini merupakan pintu gerbang masuknya orang karena kita sadari sekarang banyaknya orang berdatangan di Kota Sorong sini. Waktu 2022 saya itu datang ke sini belum terlalu macet. Sekarang sudah mulai macet karena banyak yang kemudian berurbanisasi yang datang di Kota Sorong ini. Karena mungkin salah satunya adalah sebagai daerah otonomi baru begitu.
Itu yang memicu sebenarnya terjadinya kekumuhan itu. Banyaknya urbanisasi itu tidak didorong dengan infrastruktur yang memadai, yang apalagi namanya diprogramkan oleh pemerintah, sehingga kekumuhan itu ada di mana-mana begitu. Oke, lanjut. Nah, yang ini kerangka identifikasi dan penilaian kekumuhan, gitu. Ini mengacu pada Permen Nomor 14 tahun 2018 itu dan pedoman Kotaku. Kotaku ini sebenarnya program lama, sekarang itu sebenarnya belum dibahas lagi terkait tentang Kotaku. Jadi sekarang itu namanya BSPS untuk menggantikan sementara Kotaku. Dulu Kotaku namanya Kotak Tanpa Kumuh. Mungkin yang pernah lihat di HBM. HBM itu pas setelah jembatan, ada situ kita belok kiri, ada pemukiman di bantaran sungai itu. Salah satu adalah program Kotaku. Iya, itu salah satu program Kotaku itu sendiri untuk menangani kekumuhan. Mungkin karena itu yang saya lihat, jadi ada mungkin beberapa wilayah lain yang menjadi lokasi penataan kumuh itu sendiri yang dibahas oleh yang diatur melalui program Kotaku. Dalam Kotaku itu kalau anak PWK itu di Kotaku itu banyak anak PWK yang ada dalam, karena tahu PWK itu tahu untuk mengidentifikasi kumuhan itu, gitu. Karena mereka paham bahwasanya Permen Nomor 14 tahun 2018 itu tentang juknis itu mereka paham. Bagaimana kemudian menilai kumuh sampai berdasarkan kumuh yang ini, tidak kumuh, kumuh ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Jadi orang PWK itu ada sebenarnya di program Kotaku. Kalau sekarang itu BSPS, itu sebenarnya anak PWK wajib ada di situ karena paham terkait permukiman itu sendiri. Apa yang kemudian dilakukan untuk di lapangan? Yang pertama survei dan pendataan, scoring dan perindikator, klasifikasi tingkat kumuh. Begitu. Ada yang kemudian pengumpulan data berbasis baseline, ada melalui survei lapangan, FGD dan wawancara RT atau RW. Misalnya salah satu contoh kita ambil jalannya misalnya. Berapa panjang jalannya di sini? Begitu. Berapa yang rusak, berapa yang tidak rusak begitu. Berapa yang kemudian masuk lorong begitu. Habis itu dari segi jalan, berapa drainasenya yang tidak tersambung di dalam drainase perkotaan begitu. Jadi bukan sekedar ya kita lihat ini tidak mengalir ini. Jadi katakan ini kumuh berat begitu, tidak. Jadi hasil nilai berdasarkan 7 indikator tadi. Begitu. Jadi semuanya kita scoring, tapi di dalam itu ada juga namanya, harus kita tahu jumlah kakaknya juga, jumlah penduduknya, gitu, untuk menyatakan bahwa menghasilkan yang ini. Kalau scoringnya di bawah 19 itu tidak kumuh. Ini kumuh ringan 19 sampai 44, kumuh sedang 45 sampai 70, kumuh berat itu di atas 70. Gitu. Jadi kita katakan ini ketika kita sudah melakukan identifikasi dan penilaian kekumuhan. Gitu. Oke, kita lanjut di sini terkait kondisi bangunan dan gedung. Jadi yang pertama itu indikator pertama dan kedua. Jadi yang pertama itu kondisi bangunan, gedung dan jalan lingkungan. Gitu. Yang pertama itu adalah kondisi bangunan gedung. Apa yang kemudian dinilai di sini di kondisi bangunan gedung, yaitu menilai keteraturan kepadatan dan kualitas konstruksi bangunan terhadap ketentuan tata ruang dan persyaratan teknis. Gitu. Jadi dalam satu kawasan misalnya dalam satu RW itu harus kita nilai. Kalau dalam orang PWK itu harus ada namanya aplikasi yang kemudian digunakan itu bisa lebih otomatis, ada di Quantum GIS, bisa langsung di scan saja mana kemudian rumah-rumahnya untuk dinilai mana kemudian yang tidak teratur. Ya, berdasarkan ini ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan tidak sesuai RW dan kualitas konstruksi dan tidak memenuhi syarat teknis. Ini semua ada di Permen Nomor 14 tadi tahun 2018 tadi. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya ketidakteraturan bangunan itu? Bagaimana sih sebenarnya kepadatan bangunan tinggi? Semua itu ada di Permen tadi. Gitu. Lanjut kepada jalan lingkungan. Seperti yang saya bahas sebelumnya tadi, untuk di jalan lingkungan itu menilai kelengkapan jaringan dan serta kualitas permukiman jalan yang melayani mobilitas warga di dalam kawasan. Begitu. Salah satu contohnya mungkin saya pernah jalan-jalan juga di namanya Pondok Sigeri ya. Di Pondok Sigeri itu kan ada beberapa jalannya, ada yang bagus, juga ada yang tidak bagus, ada juga yang lebar, ada juga yang tidak lebar begitu. Jadi jaringan jalan ini kan kalau secara
aturannya kan ada yang 6 meter toh, ada yang juga 3 meter untuk jalan lingkungan dan lain-lain. Jadi jaringan jalan itu tidak, ada juga yang tidak melayani secara kawasan karena bangunannya itu, misalnya bangunan di sini rumah, tapi di sini tidak ada, jadi orang jalan lewat pinggir itu, jadi tidak terlayani semua begitu. Kualitas permukaan jalan rusak dan becek, jadi mungkin di daerah Kota Sorong ini juga itu ada begitu. Lebar jalan tidak memenuhi standar minimum. Yang saya bilang tadi, ada yang 3 meter, ada yang cuman 2 meter, begitu jalanannya. Itu tidak, jadi ada aturan tersendiri, jadi tidak melihat bahwasanya ini layak atau tidak layak, tapi kita ada atur standar minimumnya. Misalnya jalan lingkungan itu 3 meter, ada juga yang khusus untuk jalan agak besar itu 6 meter, begitu. Untuk lebarnya ya, begitu. Kalau panjangnya terserah, begitu. Oke, demikian penyampaian tadi pada kesempatan ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang perlu didiskusikan? Satu pertanyaan saja, mungkin ada? Iya. Oke, silakan email. Kenapa pendekatan penilaian buku berbasis 7 indikator visi Kemen PUPR nomor 14 tahun 2018 dianggap belum cukup untuk menggambarkan kompleksitas permukiman buku secara utuh? Ya, bagus sekali pertanyaan email. Mengapa kemudian penilaian 7 indikator itu berdasarkan fisik belum cukup untuk kontekstualitas pada pemukiman secara utuh? Itu karena 7 indikator bersifat fisik dan cenderung mengabaikan dimensi sosial ekonomi, begitu. Jadi tingkat kekumuhannya itu, mata pencaharian dan kerentanan itu serta kelembagaan itu belum terlalu diperhatikan, gitu. Olehnya itu akibat penekanan kemiskinan itu, struktur dan informasi perkotaan itu hanya berbasis fisik dan lingkungan. Jadi sebenarnya untuk pemukiman kumuh itu ada beberapa hal yang kemudian untuk berdasarkan Permen PUPR itu ada yang dikecualikan, yang tadi ekonomi, kelembagaan dan lain-lain. Mungkin itu jawabannya, email. Bagaimana? Aman? Oke, terima kasih para teman-teman atas waktu dan bertanya pada hari ini. Dari saya pertemuan nanti minggu depan mungkin saya kasihkan tugas terkait membuat laporan tugas besar terkait identifikasi penilaian kumuh pada satu kawasan, gitu, dari segi pemetaan dan lain-lainnya. Mungkin dari saya itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan pembelajaran saya pada topik identifikasi permukiman kumuh. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami dan mengaplikasikan 7 indikator kumuh serta indikator tambahan berupa ruang terbuka hijau atau RTH sebagai instrumen analisis kondisi fisik permukiman secara menyeluruh. Diskusi berlangsung interaktif dengan mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan dan mengaitkan materi dengan kondisi permukiman yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya. Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa akan melanjutkan dengan kegiatan survei lapangan dan penyusunan laporan penilaian kawasan kumuh sebagai bagian dari proyek semester mereka. Saya berharap cuplikan pembelajaran ini memberikan gambaran yang nyata mengenai pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas, yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori perencanaan wilayah, tetapi juga pada pengembangan kompetensi analisis dan kesiapan mahasiswa dalam menganalisis tantangan nyata di lapangan, khususnya dalam konteks penanganan permukiman kumuh di kawasan timur Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Sorong, kolega dosen di lingkungan Fakultas Teknik, serta seluruh mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota yang telah berkontribusi aktif dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi sebagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi, khususnya dalam bidang perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.